Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk menerima martabat imamat. Syukur kepada Allah. Kenalkan diri, saya Pater Filipus Tule SVD. Sekarang saya sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira. Dan kalau menelusuri kembali jejak riwayat hidup saya yang panjang ya, sudah 71 tahun usia dan 40 tahun sebagai imam. Saya dilahirkan sebagai seorang anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan saudara saya yang sulung itu sudah meninggal pada usia sangat kecil, bayi bernama Tule. Saudari yang kedua meninggal pada usia dewasa ketika melahirkan. Saudara saya yang ketiga yang kemudian sekarang menjadi yang sulung sebagai seorang tentara nasional Indonesia. Waktu itu Kostrad pada tahun 1967. Ya, saya masih kelas 6 SD, mau masuk SMP. Jadi saya baru kenal kakak sulung saya. Dan saya waktu kecil itu sebenarnya mengalami kehidupan bimbingan sehari-hari itu oleh bapak saya. Dan saya merasakan bahwa saya dimanja sebagai anak bungsu ya. Oleh karena itu saya sebenarnya mempunyai konsep tentang pemimpin. Itu adalah figur tokoh yang betul menyayangi. Dan saya selama hidup saya itu kesan itu yang saya bawa. Nah, oleh karena itu saya selalu berprinsip memimpin artinya melayani dan senantiasa belajar memimpin, karena menyadari keterbatasan, kekurangan. Jadi oleh karena itu saya selalu bilang belajar memimpin dari orang-orang yang sudah memimpin. Dan itu sebenarnya pengalaman-pengalaman bagus dari para pemimpin yang saya dapat. Dan karena itu saya pada akhir ini menyongsong pesta ini, saya membuat satu catatan biografi saya dengan judul itu, 4 dasawarsa belajar memimpin dari orang-orang yang sudah pernah memimpin. Niat masuk seminari itu bermula dengan bergabungnya saya di Kor Anak dengan pakaian berjubah putih. Dan itu sebenarnya seperti imam-imam kecil, imam-imam cilik yang dengan salib ya, di dada. Dan itu yang sebenarnya niat menjadi calon imam ini menjadi kuat, diperkuat. Saya dites masuk kelas gabungan persiapan dari SMP luar yang mau masuk seminari. Itu sebagai angkatan pertama di Matoloko. Ada ya banyak juga yang lulus waktu itu. Tapi begitu masuk
di tahun akademik baru di mana saya ke Matuloko, ternyata tidak ada satu anak pun dari tempat lain yang masuk. Akhirnya tinggal saya sendiri. Lalu itu ini Pater Perfect SMP waktu itu, Van der Heyden, dia bilang, "Hai, kita tidak bisa mulai satu kelas dengan satu anak. Suruh ini anak pulang saja." Tapi Pater Lehmann waktu itu rektor, dia bilang, tidak bisa, ini anak kalau pulang dia tidak sekolah karena di tempat lain sudah sekolah. Akhirnya saya dikirim ke Kisol tahun 70, 71 ya. Saya dikirim ke Kisol bersama dengan 5 orang siswa kelas 2 SMA dari Matuloko. Nah, saya bergabung di Kisol menjadi angkatan kedua di Kisol, kelas gabungan yang dari SMP luar mau masuk ke seminari. Ya. Tapi saya juga bersyukur bahwa meskipun saya tidak menjadi TNI, prajurit TNI sejati seperti Arkilau Sabu, satu TNI yang lain, saya juga sebagai prajurit Kristus, sebagai pastor, saya juga berkesempatan ikut pendidikan di Lemhanas juga, ya, Lembaga Ketahanan Nasional RI pada tahun 1990. Dan saya ya sebagai prajurit Kristus sejati, sebagai pastor, ya, kadang-kadang saya berpikir atau merasa kalau pengertian kesejatian seorang pastor itu melayani sebagai imam, nabi, dan raja. Oleh karena itu saya dalam merayakan Pancarindu Imamat, meskipun saya merasa bahagia karena saya bisa bertahan sukses menghayati imamat saya 40 tahun. Tapi kadang-kadang saya merasa saya tidak sesukses teman-teman pastor yang lain yang melayani tugas-tugas pastoral itu dengan mempermandikan ribuan anak, memberkati pernikahan ratusan pasang, membangun gereja-gereja besar, kapela besar. Saya ini hanya mempermandikan tidak lebih dari 20 anak. Memberkati nikah juga tidak lebih dari 15 pasang. Apalagi membangun gereja dan kapela, tidak ada. Jadi saya bilang, saya ini prajurit Kristus yang cukup sial sebenarnya. Tapi kemudian, ya, karena saya katakan, saya melayani tidak seperti pastor-pastor yang lain dalam ukuran pelayanan sakramental saja. Tapi saya merasa bahagia bahwa saya bisa menghasilkan banyak mahasiswa saya yang kemudian menjadi imam, dan mereka mempermandikan begitu banyak orang, memberkati pernikahan banyak orang, membangun banyak gereja. Dan saya selalu melihat itu sebagai kebahagiaan saya juga, bagian daripada karya saya. Saya ditabiskan imam tanggal 14 Juni 1984 di Wolosambi. Dan yang paling mengesankan saya dan bahkan mengesankan banyak orang ialah ketika saya maju ke altar Tuhan, itu saya didampingi oleh saudara saya yang sulung tadi, yang prajurit itu, Arkilau Sabu dan istrinya. Dan waktu itu saya merasakan, mengalami bahwa dia berperan sebagai saudara sulung dan sekaligus sebagai ayah. Itu kesan yang pertama. Karena waktu itu ayah saya sudah lumpuh dan sudah buta waktu hari tabisan. Yang kedua yang juga sangat mengesankan saya di tabisan di Wolosambi ialah saya mengenakan kasula tabisan yang disiapkan oleh keluarga paman saya. Keluarga paman itu berarti keluarga Embu Mame, yaitu keluarga dari om dan nenek saya. Dan yang berperan sebagai nenek dan om yang menduduki rumah dari nenek saya itu adalah seorang saudara sepupu saya yang adalah
seorang muslim, yaitu Haji Abdul Hamid bin Nura. Sebagai tanggung jawab adat dari kami di Keo ya, bahwa kalau ada hajatan adat biasanya paman dan om itu sangat berperan. Misalnya kalau mereka mengurusi pernikahan anak-anak ponaan gitu, mereka yang harus berperan di depan. Sedangkan dalam urusan kerohanian, penabisan imam, maka mereka juga berperan sebagai embu mame, sebagai paman dan nenek keluarga dari mama saya. Maka Haji Abdul Hamid Nura dari keluarganya yang menyiapkan kasula, dan bahkan kasula ini ditenun oleh putrinya, salah seorang putrinya yang bernama Saleha. Jadi ada 3 putrinya, itu Fatimah pertama, Saleha yang kedua, dan Aminah yang ketiga. 3 putri ini menenun kasula saya, dan itu kasula yang pertama juga dipakai oleh saya pada tahun 84. Saya mempunyai moto tabisan dulu. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu dari Yohanes bab 1 ayat 45. Dan moto ini tetap saya pegang, saya hayati, menjadi inspirasi dalam kehidupan dan pekerjaan saya sebagai seorang imam yang dulu lama mengajar atau mendidik para calon imam, dan bahkan sampai sekarang juga. Ketika saya mencapai usia 40 tahun sebagai imam, saya mau mengungkapkan perasaan hati saya. Pertama sekali, saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, kepada Tuhan yang telah memanggil dan memilih serta mengutus saya sebagai imam. Penyertaannya ini sungguh dahsyat. Juga terima kasih kepada Serikat Sabda Allah, mulai dari Roma, di Provinsi Ende, Provinsi Timor, dan bahkan seluruh provinsi SVD di Indonesia. Juga terima kasih kepada keluarga, orang tua, sanak kerabat, saudara dan saudari kandung, saudara-saudari sepupu yang sudah berpulang dan juga yang masih hidup. Juga semua umat yang pernah saya layani, para calon imam, para mahasiswa, mahasiswi di berbagai lembaga pendidikan yang saya layani. Di samping berterima kasih, saya mohon maaf atas berbagai kekurangan, ya, kesalahan, bahkan terlebih dalam keputusan-keputusan yang telah saya ambil menyangkut masa depan hidup Anda sekalian. Juga saya memberikan harapan saya titip untuk anak-anak muda, anak-anak kecil, generasi muda melalui orang tua mereka. Semoga orang tua dengan mendengar, mengikuti kisah hidup dan panggilan saya bisa menginspirasi, meneruskan kepada anak-anakmu yang mungkin masih kecil dan mau berniat untuk menjadi imam, bahwa menjadi imam tidak membutuhkan orang-orang yang luar biasa, manusia-manusia yang biasa-biasa saja, tapi yang memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi imam, menjadi orang-orang terpanggil. Maka saya yakin anak-anak kita akan mampu mengikuti jejak panggilan Yesus Kristus, sebagaimana saya dan teman-teman angkatan saya yang merayakan Pancawindu Imamat 40 tahun dengan berbagai cerita, suka, duka, sukses, gagal, dan menyenangkan, dan yang menantang. Semoga Tuhan memberkati semua dukungan, doa bagi saya dan teman-teman yang merayakan Pancawindu Imamat.